Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Purba dari kelas Ekonomi Islam 1A dengan NIM 0501213044 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ulul albab. Ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu ulu dan al-albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan al-albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulul albab sering diartikan dengan yang punya akal atau orang yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dengan berasal dari alub. Bentuk jamak ini mengidentifikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Kemudian, ulul albab memiliki 9 karakter, yaitu 1. Berilmu dan memiliki kesungguhan dalam mengembangkannya. 2. Istiqomah dalam penegakan sikap ilmiah serta konsisten dalam penerapannya. 3. Memiliki visi keseimbangan antara pikir dan zikir. 4. Mampu melakukan pendekatan integral transdisipliner. 5. Memiliki etos dinamis dan karakter pengabdi. 6. Bertakwa, berwatak kenabian dan berakhlak mulia. 7. Bersikap watasiyah dan memiliki wawasan kebangsaan. 8. Bervisi pengembangan peradaban. Dan 9. Berpenampilan happy atau bahagia. Dari 9 karakter tersebut, saya akan menjelaskan karakter yang ketiga, yaitu memiliki keseimbangan antara pikir dan zikir. Pikir dan zikir adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan ini. Seorang mahasiswa yang belajar bisa disebut juga sedang melakukan pikir dan zikir. Dalam hal ini, memikirkan dan mengingat semua pembelajaran yang disampaikan dosen. Demikian pula misalnya, saat kita mengendarai kendaraan di jalan raya yang ramai, maka kita dituntut untuk berpikir bagaimana caranya agar tidak celaka atau salah jalan sehingga mencelakai diri kita sendiri. Dan dalam saat bersamaan, kita pun dituntut untuk melakukan zikir atau mengingat mana yang harus dilakukan saat itu. Dari analogi di atas, menurut saya adalah jelas sekali hubungannya antara pikir dan zikir dalam beramal. Sebab, bila kita salah dalam berpikir, maka bisa dipastikan juga kita pun akan salah dalam berzikir. Maka amalannya pun akan salah dan sia-sia. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah agar berpikir dan berzikir, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia manusia diciptakan dari segumpal darah. Bacalah karena Tuhanmu itu sangat mulia, yang mengajarkan dengan qalam. Dia mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu. Al-Quran, Surah Al-Alaq 1-5. Perintah membaca pada ayat di atas bukan hanya dalam konteks di mana Nabi disuruh oleh malaikat Jibril membaca saat turun wahyu pertama saja. Akan tetapi bisa kita tafsirkan secara luas dalam konteks masa kini. Awal dari mencari tahu dan melakukan penyelidikan, awal dari menganalisa, serta awal dari suatu pemahaman atau kesimpulan. Ayat pertama yang turun tersebut justru memerintahkan kepada manusia agar berpikir dan berzikir, bukan sebaliknya berzikir atau berpikir. Itu artinya Tuhan ingin kita cerdas dan berilmu, bukan menjadi orang yang kehadirannya tidak membawa pengaruh bagi orang lain. Berzikir sering diidentikan dengan zikrullah atau mengingat Allah yang secara khusus diterapkan dalam sholat atau bacaan-bacaan seperti tasbih, tahmid, dan tahlil, istighfar, dan sebagainya. Pikir sebelum zikir memiliki hubungan yang sangat erat karena menentukan amalan yang dihasilkan dari zikir tadi, apakah diterima atau justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari video saya adalah ulul albab dengan karakteristik pikir dan zikir akan mampu menyingkap rahasia alam. Predikat ulul albab hanya dicapai oleh orang-orang yang mampu berpikir tentang diri, fenomena alam, kejadian, dan kehidupan, sehingga mampu menghadirkan fenomena kehidupan Islam yang kukuh.
yang mengintegrasikan unsur keutuhan dan nilai-nilai rasionalitas. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.